Mioji dengan keluhan motor rujuan ya, rujuan dari sebelah. Mioji ini keluhannya susah starter dan juga berebet, tarian berat, kemudian lepas gas mati, jadi matian, motor lepas gas mati. Jadi keluhannya seperti itu, sudah di otak-atik dan tidak ketemu, dan akhirnya kita eksekusi ya, ini diserahkan kepada kita. Ini sudah terlanjur ganti injektor pokoknya orangnya, yang sudah diganti injektornya tapi belum sembuh. Intinya seperti itu. Kita cek datanya seperti ini. Ini gasnya saya tahan ya, ini posisi saya gas terus, karena kalau saya lepas gas nanti mati, jadi nggak bisa baca datanya. Ini gas saya tahan sementara untuk cek datanya dulu. Kita cek tekanan bahan bakar normal, bagus ya, tekanan bahan bakarnya masih bagus. Ini injektornya yang baru, masih belum sembuh ya, diganti injektor baru. Betul. Mati, Pak. Ya, ini sensor tekanan udara masuk harusnya di angka 98 ya, harusnya 98 lebih sampai dengan 103. Lanjut cek debit injektor, soket injektor, soket full pump. Soket full pump yang merah positif, yang biru negatif. Merah positif, biru negatif. Kita berikan tegangan langsung di sini. Ya, kita menggunakan modul khusus, modul sendiri. Injektornya kita pasang sambil kita cek nanti tekanan bahan bakarnya. Normal harusnya di angka 40 lebih, minimal 40, ringnya 40 sampai 45 cc debitnya ya per menit. Kita nyalakan dulu pompa bensinnya ya, pompa bensin sudah menyala, terbaca biro ini 35 PSI 35 PSI. Injektor kita nyalakan, kita tunggu sampai selesai.
Injektor ini yang baru, nggak jadi dipasang. Ini yang kita cek injektor bawaan atau original bawaan sepeda motor. PSI normal. Ini pakai ini. Sudah terpasang ya sensor maknya. Yang error injektornya ini masih pakai yang bawaan motor. Jadi ini sensor maknya yang lama, dan yang baru kita gunakan MST. Langsung kita cek. Di sini bukaan gasnya 16. Saat gas tertutup, ini sudah betul. Nah, ini tekanan udara masuk yang kemarin berapa? Yang di bawah 100 ya, 90-an kemarin. Ini sudah 100. Nah, ini normalnya ini kan 98 sampai dengan 103. Kondisi mesin diam, kontak on, mesinnya off. Sudah betul. Jadi yang kemarin yang masalah itu di sininya, tekanan udara masuk. Yang harus diperhatikan ketika mengganti, ya ini sensor TPS bukan gas ini, sama tekanan udara masuk. Yang paling utama itu ini. Dan ini sudut bukanya ini juga harus kita setel, kecil. Sini tempat menyetel sudut derajatnya di ini ya, di bawah sini ya. Ini memang agak susah. Jadi harus kita setel, kita sesuaikan sudut bukaan gasnya berapa derajat, harus sudah benar-benar sesuai. Lanjut. Ini data sudah benar semua. Nah, tekanan baterainya yang melemah. Sejarah kerusakan sudah ada. Menghapus nilai koreksi ISC, jadi ya biarkan, tidak perlu di reset. Nanti kalau di reset malah menjadi masalah, nggak mau langsam. Wes jarkan saja. Itu sudah menyesuaikan sendiri masalahnya. Kita masuk ke menu mode standar. Tegangan bukan gas 62 ya, yang bawah ini yang harus kita perhatikan saat penggantian. Yang kita ganti tadi spare partnya itu yang berkaitan dengan sensor bukan gas. Nah, ini tekanan udara masuk, sudut bukan gasnya juga 00. Sama barometer. Nah, ini barometernya harus segini ketika kontak on, mesin off. Pengisian aki, tegangan baterainya juga aman. Putaran mesin langsam normal. Masih plus, kondisinya masih dingin. Plus berarti sedang menambah bahan bakar.
dua sensor, akhirnya juga bagus. Semprotan bahan bakar juga oke. Pengapian juga masih aman. Tekanan udara masuk, ini sudah sampai 50. Nah, terindikasi kompresi sudah mulai melemah ya. Makanya ini harusnya durasi semprotannya ini 1,5 sampai dengan 2. Ini 2 sampai dengan 2,5. Jadi naik. Putaran langsamnya juga aman. Oke ya, jadi untuk menambah wawasan saja, kalau bisa kita harus pastikan kerusakannya itu apa berdasarkan data saja. Jadi jangan sampai kasus-kasus seperti ini memang sering terjadi tanpa dicek dulu injektornya ini debitnya bagaimana, bagus, normal atau tidak, sudah main langsung diganti. Harganya juga lumayan ya, harganya juga lumayan, hampir 300.000 ini, tapi tidak terpakai karena yang rusak bukan injektornya yang rusak, tapi sensor yang membaca tekanan udara masuk. Jadi udara sebelum masuk itu tekanannya itu berapa di dalam throttle itu dibaca sama ini, dan ini error. Setelah kita penggantikan seperti ini, data sudah normal, baru bisa kita serahkan ke konsumen. Ya, sekian dari saya, semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan kawan-kawan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.